Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib. InsyaAllah SWT kita lanjutkan lagi nasihatnya Salman Al-Farisi, dan ana minta maaf atas keterlambatannya karena ngurusin santri yang bermasalah jadi sampai tertunda telat, dan ana mohon maaf. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah terima ya permohonan maafnya. Jadi seperti itu. Nah, taib. Kita lanjutkan di sini mau'idhahnya Salman Al-Farisi. Salman mengatakan adhakani thalath wa abkani thalath. Ya Abdullah, anta tahmil as-su'al aw la fi liqa'il madi? Naam, ta'al. Jazakallah khair. Taib. Adhakani thalath wa abkani thalath. Ada yang membuat saya tertawa 3 hal, dan ada yang membuat saya menangis juga berapa hal? 3. Yang pertama, beliau mengatakan dhahiktu min mu'ammilid dunya. Aku tertawa dari seseorang yang banyak cita-cita duniawi. Wal mautu yatlubuhu, padahal kematian itu sedang mengintai dia. Jadi mikirnya tuh dunia, akhirat tuh nggak ada gitu loh. Itu banyak orang kayak gitu dengan berbagai macam profesi. Ada profesinya guru, ada profesinya PNS, dokter, arsitek, pejabat. Banyak orang-orang dari semua segala profesi yang mikirnya cuma duniawi. Hatta mungkin anak yang duduk di sini mikirnya duniawi. Mereka itu nggak ada cita-cita akhirat, itu nggak ada. Padahal apa? Wal mautu yatlubuhu, padahal dia ini sedang diintai sama apa? Kematian. Kenapa mereka itu banyak cita-cita duniawi? Karena mereka merasa umurnya masih panjang, padahal dia diintai sama kematian. Itu yang pertama kata Salman Al-Farisi. Kemudian yang kedua, wa ghafilin la yughfal anhu. Orang yang lalai itu membuat saya tertawa, dan dia ini masya Allah dari dunia nggak pernah terlepas, lalai terus. Orang kadang-kadang lalai dengan dunianya, tapi biasanya cepet sadar. Ini lalai dengan dunia, tak sadar-sadar, tak paham-paham. Kalau orang terkena sekali oke lah, ini berkali-kali, masya Allah. Kemudian wadhahikin mil afih, orang yang suka tertawa sampai dia itu tertawanya sepenuh mulutnya. Ini kata Salman Al-Farisi. Jadi ha 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 ha, sepenuh apa? Mulutnya, mil afih, penuh dengan tertawa dia. La yadri, dan dia nggak sadar amuskhitun rabbahu amurdi, apakah Allah marah murka sama dia atau Allah ridho. Yang penting saya bisa tertawa. Itu yang 3 hal. Yang berikutnya wa abkani thalath, dan membuat saya tertawa 3 hal pula. Pertama, beliau mengatakan firaqul ahibbah, pisah dari orang-orang yang saya cintai. Siapa dia? Muhammadin wa hizbah, Muhammad dan kawan-kawannya, para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Salman Al-Farisi ini pernah jumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalas Rakis ya, la talab, jangan main. Taib. Wa haulul matla' inda ghamaratil maut, dan yang membuat saya nangis adalah kondisi ketika saya hendak wafat. Itu nangis beliau. Kondisi hal-hal seperti itu, orang hendak wafat, saya nangis. Lihat kita sebutkan.
wal wuquf baina yaday rabbil alamin hina la adri ila an-nar insirafi am ilal jannah. Dan yang ketiga, ketika saya mengingat saya tegak di hadapan Allah dan saya nggak tahu nih dibawa oleh Allah ke surga atau ke neraka. Masya Allah. Baik Pak, kita bahas. Pertama beliau mengatakan dhahiktu min mu'ammilid dunya, aku merasa lucu, tertawa dengan orang-orang yang suka mikirkan dunia padahal kematian mengintai dia. Ini banyak Pak. Itulah yang dikatakan oleh para ulama dengan hubbud dunya, cinta apa? Dunia. Cuman kita nggak bisa memvonis fulan muhibbud dunya, fulan muammilud dunya. Kenapa? Karena cinta ini amal apa? Hati. Banyak orang-orang kaya ternyata dia paling benci dengan dunia. Banyak orang-orang miskin dia cinta apa? Dunia. Ana bisa pastikan, ana uksim billah, orang miskin pun banyak cinta dunia. Antum mungkin ana pernah bagi-bagikan, ana beberapa kali ikut kemanusiaan, program kemanusiaan, ana berkali-kali ikut. Pak, na'udzubillah, awal beras diturunkan rebutan Mbak, rebutan. Padahal ketika tanya, kalian udah makan semua? Sudah. Tapi ketika dibuka Mbak, beras itu rebutan semuanya. Gak ada istilah kita itu isar, mendahulukan orang lain. Dari situ Pak, Anda melihat ternyata orang yang uangnya sedikit juga banyak yang cinta apa? Dunia banyak. Makanya ketika Nabi SAW bagi harta rampasan perang, ada salah seorang yang darinya muncul orang Khawarij. Dia mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad, adillah engkau. Karena dia dapat apa? Sedikit. Apa kata Nabi kita Muhammad sallam, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku nggak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil selain saya? Antum tahu kata para ulama, Khawarij itu kan dekat dengan Quran. Jangan salah, mereka juga cinta apa? Dunia. Karena kalau orang nggak cinta dunia, dikasih nggak dikasih, dia akan apa? Nanti pasti dapat jatahnya. Kalau memang dia itu ikut berperang, pasti ada. Dan Muhammad SAW Nabi kita nggak mungkin ingkar janji. Tapi banyak. Antum tahu orang-orang Khawarij yang mau jatuhkan, presiden zalim, presiden zalim. Apa yang mereka cari? Tahta, kedudukan. Khawarij, mereka tegak di podiumnya, mereka mengatakan lengserkan fulan, lengserkan alan. Yang mereka inginkan dapat kursi dunia. Jadi cinta dunia, kita nggak bisa memvonis fulan atau alan itu gara-gara amal apa? Hati. Cuman memang kata para ulama bisa terlihat dari mana? Dari amal setelahnya. Orang kaya banyak sedekah, dia nggak cinta dunia. Tapi kapan orang kaya dia bakhil, cinta apa? Dunia. Orang pelit suka ngasih, nggak cinta dunia. Tapi orang miskin dia bakhil juga apa? Cinta dunia. Karena anak sering sampaikan, sedekah itu nggak harus nunggu orang kaya. Orang yang kurang pun bisa sedekah. Makanya kalau seandainya kita tahu kematian mengintai kita, ngapain terlalu, maksudnya gini, apa sih yang membuat kita itu kok sampai menggebu-gebu nyari dunia itu? Bahkan na'udzubillah, nggak sedikit orang tuh saling sikut dalam urusan apa? Dunia. Wallahi ya akhi, maksud ana itu kan kata Nabi kita Muhammad sallam, lau kanatid dunya ta'dil indallahi janaha ba'udah ma saqa kafira. Kalau seandainya dunia itu berharga dengan harga yang kecil saja, anggaplah berharga, kata Nabi sallam, sampai harganya itu seperti ekor apa? Sayap apa? Nyamuk. Kata Nabi kita sallam, kalau memang berharga ma saqa kafira, niscaya Allah tidak akan kasih minum untuk satu orang apa? Kafir. Ternyata sekarang banyak enggak orang kafir minum?
banyak. Berarti memang dunia ini tidak berharga sama sekali di sisi siapa? Allah SWT. Jadi yang perlu kita tahu, maksudnya gini, kita mencari dunia harus ada tujuannya apa. Kita bekerja di sebuah perusahaan, apa yang kita cari? Apa targetnya? Kita berjualan, apa targetnya? Kita profesi dokter, apa targetnya? Kita PNS, apa targetnya? Harus ada loh. Jadi banyak orang-orang tuh targetnya nggak tahu. Oh, anak target bangun rumah. Oh, anak ini. Oh, anak ini. Tapi akhiratnya nggak ada bagian. Itu wallahi banyak. Antum mau cari di mana-mana itu akan terjadi seperti itu. Yang mereka pikirkan rumah, yang mereka pikirkan ini, yang mereka pikirkan itu. Padahal masya Allah kapan mati dibawa nggak itu? Wallahi enggak. Makanya Anda sering sampaikan juga. Oke, masya Allah ya. Istilah orang rumah ngontrak itu nggak ada masalah, sah-sah saja. Yang penting ada rumah abadi di surga. Naam sahih. Dan ana tahu salah seorang masya Allah, dia itu berusaha bangun masjid, tapi dari kecil dia nggak bisa sendirian. Dia jadi gini, ada program masjid dia ikut, dia cari lagi program masjid dia ikut, dia cari lagi program masjid, dia nggak bisa semua. Tapi dia ikut program-program itu semuanya. Dan dia mengatakan kalau ana bangun rumah, ana bisa bangun kata dia. Mungkin pelan-pelan. Tapi ana nggak mau mati. Tapi kalau ana bangun masjid, yang bangun siapa? Allah. Yang bangun pasti Allah. Makanya kata dia, untuk apa saya sibukkan untuk bangun rumah? Apalagi sekarang bangun rumah berapa biayanya? Hei wallah mahal. Dengan dana segitu kita bisa bangun apa? Masjid. Naam sahih. Apakah kita dilarang untuk bangun rumah? Boleh, karena bermanfaat, nggak ada masalah. Cuman jangan sampai bangun rumah itu melalaikan kita dari Allah, dari akhirat. Fadl bangun rumah karena kita ada tanggung jawab untuk anak-anak kita. Toh juga mati, kita berharap agar mereka itu bisa mendapatkan harta kita dan mereka dimudahkan. Niatkan untuk bantu anak-anak kita, selesai. Tapi apa? Jangan lupa dari akhirat. Jadi yang penting itu kematian nggak lama lagi. Ana yakin, antum tahu masya Allah, Allah berfirman, tidaklah orang di dunia ini hidup pada hari kiamat nanti mereka akan mengatakan illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum, kecuali itu seperti satu waktu, 1 jam di siang hari. Jadi dari kita lahir, yang ada di benak kita, sebentar sekali ya. Kita tuh sadar hidup di dunia itu sebentar. Kapan? Pas sudah meninggal. Baru kita mengatakan kami hidup di dunia illa sa'atan min nahar, kecuali seperti 1 jam di siang hari. Ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran Karim. Ya bukti gini Pak, umur kita berapa? Anggaplah 40 tahun rata-rata. Cepet nggak? Kayaknya baru kemarin loh kita SD. Kan gitu. Sekarang kok udah 40 tahun. Taib. Yang udah banyak ubannya mereka itu Pak, masya Allah. Kita ini banyak yang nggak sadar ternyata kita udah punya cucu. Yang udah punya cicit pun masih banyak yang nggak sadar bahwa mereka sudah tua. Itu kenapa? Karena memang dalam benak manusia hidup tuh memang cepat sekali. Padahal dari umur 60 tahun kita bisa banyak beramal saleh. Akhirnya kita mengatakan qala rabbirji'un, Allah balikkan saya agar saya bisa merubah amal soleh saya. Jadi saya bisa beramal soleh lagi dan saya nggak beramal saleh. Tapi tetap Allah nggak mau. Itu cuman bualan saja kata Allah. Illa kalimatan huwa qailuha, itu cuman ucapan kalian saja. Ujung-ujungnya dibalikkan gitu lagi. Terbukti loh Pak. Itu nyata-nyatanya. Anak punya santri, disuruh belajar ujian. Antum semua bakal ujian, persiapkan belajar. Tapi ada satu santri nggak belajar, akhirnya jeblok nilai dia, kecil nilai dia. Pas kecil ujian apa? Remedi. Masya Allah, ujian remedial tuh udah disampaikan, soalnya sama dengan soal sebelumnya.
Pelajarannya dari situ. Ujian remedial, nilainya cuma ngangkat 10 tok. Lah, harusnya kalau memang tinggal copy paste saja kan gitu. Anak kasih nilainya, nilai yang paling besar 100 nilai. Anak kasih, ini fulan, antum pelajari yang betul, pelajari. Nah Ustaz, iya, nangis. Anak insya Allah gini. Pas ujian Pak, nggak ngangkat nilai sami mawon, samu bae, nggak ada perubahan. Jadi maksud anak itu di dunia lo ya, urusan sekolah remedial nggak ada perubahannya, apalagi di alam akhirat. Mau ngulang bertahun-tahun pun yakin kalau memang bukan atas dasar diri kita nggak akan berubah. Ada salah satu santri terbukti juga ngelanggar berkali-kali, sampai terakhir anak panggil orang tuanya ke kantor. Orang tuanya itu 3 kali anak panggil, sampai terakhir anak sampaikan, ini afwan, terakhir anaknya kalau ngelanggar lagi keluar, tanda tangan bermaterai, tanda tangan sap. Pak, ya Allah, ngelanggar lagi, udah surat bermaterai. Sampai Umi nangis, Ustaz, afwan, anak nggak tahu lagi mau sekolah sunnah di mana Ustaz. Kata dia, udah mahal dan sebagainya, banyak yang mahal di luar sana. Anak bilang, konsekuensi, gimana anaknya nggak berubah? Akhirnya anak minta tolong ke Mus'ab bin Umair. Anak telepon, bisa nggak afwan akhi masuk ke Mus'ab bin Umair dengan SPP yang sama sekian, yang dia dibayar di Albani dibayar juga di sana, bisa nggak? Bisa insya Allah Ustaz. Kalau untuk biaya uang masuknya bisa nggak diteken-teken, di press. Oh itu anak nggak ada wewenang Ustaz. Anak coba sampaikan ke Ustaz Abdul Arwani. Walhamdulillah Ustaz Abdul Arwani ngasih keringanan, yang awalnya 10 juta dikasih 4 juta. Tapi sudah, nanti semester 2 pindah. Tapi nggak ada perubahan. Dari situ kita bisa paham loh Pak, dari bibit-bibit anak-anak. Sebenarnya yang paling polos tuh orang dewasa atau anak-anak? Anak-anak. Ternyata yang polos bersih saja nggak bisa dijamin, apalagi dewasa yang sudah kecanduan dengan dosa. Susah kalau memang nggak ada dari perubahan diri kita. Makanya ada sebuah firman Allah SWT, dan ini berlaku untuk semua orang yang sudah kecanduan dosa. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib seseorang sampai dia merubah sendiri dari jiwa dia sendiri, dari hatinya. Kalau dia dipaksa sulit, harus dari diri dia. Itu kaidah itu. Kalau mau berubah, thayyib, apa yang diambil dari diri dia? Tekad nggak dia? Dan santri ini, masya Allah, ketika dipanggil Umi terakhir itu, 1 hari baca terus Pak. Umi dipanggil pagi sampai menjelang siang, baca terus, rajin, masya Allah, rajin Pak. Anak langsung seneng nih sama nenek, wallahi seneng ya, karena dia rajin. Besoknya tiduran lagi, kendor lagi. Cuman 1 hari rajinnya, cuman berapa hari? 1 hari. Astaghfirullahaladzim. Jadi anak sampai mikir, kalau memang nggak dari hati sulit. Itu anak kecil, apalagi orang dewasa yang dosanya sudah banyak. Apalagi anak sering sampaikan, dosa itu ada efek candu. Perokok, anak yakin nggak bakal tobat, demi Allah nggak bakal tobat kecuali dari diri sendiri, kecuali ada bawaan diri sendiri. Itu taufik dari Allah. Kalau nggak ada taufik dari Allah nggak akan berubah, yakin. Makanya Allah firmankan, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kalau Allah sudah jadikan dia menyimpang, nggak akan ada yang mampu ngasih dia petunjuk. Sulit ya, kecuali nikmat dari Allah, baru dia bisa berubah dari diri dia loh ya. Tapi kalau nggak, anak bisa pastikan nggak, abadal abad, selama-lamanya. Makanya kita pun sekarang kalau masih ada sebuah dosa, masih mengharapkan cita-cita duniawi, rubah sekarang. Apa cita-cita kita? Dengan berbagai macam pekerjaan kita, apa? Makanya anak ini sering sesama asatidzah nanya, Ustaz, cita-cita antum apa?
Ustaz, harapan antum apa? Ustaz, harapan. Lu ini kan Anda sampaikan kasus pada beberapa pertemuan yang lalu. Anda sampaikan 3 orang berjumpa di depan Ka'bah saling bertanya tentang apa? Cita-cita. Itu penting. Tanyakan apa? Dan memang hampir rata-rata ya urusan akhirat semua. Nah, kenapa kita kok malah mikir dunia? Itu yang harus kita tanamkan. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa ghafilil la yughfal anhu. Aku tertawa dengan orang yang terlena dengan dunia, nggak bisa lepas. Yang pertama berharap cita-cita dunia, yang kedua apa? Nggak bisa lepas dari dunia. Ini ya lucu aja, Pak, kalau terlalu dalam orang itu sampai kejebur di dunia itu lucu. Ini kata Salman Al-Farisi, aku akan tertawa lihat orang seperti itu. Bahkan mungkin kalau antum melihat kondisi orang-orang di Jakarta itu berangkat kerja jam 3 subuh, jam 3 sebelum subuh loh ya, jam 3 udah berangkat, pulangnya jam 12 malam. Itu banyak. Kalau Salman Al-Farisi lihat kondisi orang kayak gitu, ketawa beliau. Apa yang dicari? Sampai beberapa orang tuh suntik vitamin biar apa? Kuat. Suntik vitamin kuatnya bukan untuk sholat malam, untuk nyari apa? Fulus. Antum cari orang manusiawi, Masya Allah ya, orang tuh banyak nggak sadar nikmat Allah tuh banyak, tapi setiap manusia Allah kasih batas. Ambil contoh, Allah kasih harta yang banyak, dia bisa makan, tapi pertanyaannya, mampu nggak dia makan semua yang dia inginkan? Enggak. Mau bukti? Berangkat ke all you can eat. All you can eat itu kan bayar sekian, terus apa? Makan sepuasnya. Tanyakan ke mereka. Yang mereka sudah makan itu ada nggak batasnya? Ada. Ada batasnya, nggak bisa dia nikmatin semua. Dia ada batasnya. Makan itu, lambung itu nggak bisa banyak, uangnya masih banyak, masih bisa dia beli lagi, cuman siapa yang makan? Kan gitu. Rumah, Allah kasih rumah banyak, Masya Allah, banyak orang punya rumah banyak, tapi dia cuman bisa tinggal di satu rumah di satu waktu. Mungkin nggak satu waktu, satu di Padat Karya, satu di Tanjung Raman, satu di Tanjung Telang, mungkin nggak? Kira-kira nggak mungkin. Terus untuk apa bangun banyak-banyak? Untuk apa? Karena ada batasnya. Apa yang lain? Minum. Orang kapan minum? Ada namanya kenyang minum, rawiya yarwa. Makanya orang puasa itu ada pintu surga, namanya pintu apa? Rayyan. Rayyan ini artinya orang kenyang minum. Ada batasnya, Pak. Masya Allah, orang yang puasa habis itu makan gampang kenyang, ada batasnya. Jadi yang harus kita pikirkan, sisanya itu dikemanakan gitu loh. Harusnya dikasih untuk fulan, orang yang membutuhkan, harusnya dikasih untuk masjid, dikasih untuk pondok, dikasih untuk mushaf gitu. Gerak nih Pak, karena sisanya banyak. Makanya na'udzubillah, kita nggak tahu kondisi seperti itu. Jadi harta yang ada di sisa yang kita miliki, ujung-ujungnya kemana semuanya? Jadi warisan tok, nggak bermanfaat untuk akhirat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ada nggak warisannya? Nabi SAW apakah ada warisan? Bersih nggak ada. Yang Nabi tinggalkan wakaf. Yang Nabi tinggalkan apa? Wakaf. Ada salah seorang wanita, Masya Allah Pak, ini pola pikir yang maju. Wanita jemaah dari keturunan Arab, punya pondok pesantren, suaminya meninggal, dia ngasuh santri itu 1.500 santri free gratis, yang masuk tinggal masuk, semua dia yang kelola. Jualan dia, gimana kondisi anak-anak bisa makan, gimana anak-anak bisa ini, akhirnya anak-anak dibina untuk urusan usaha pakaian, konveksi, jahit menjahit,
peternakan, terus apa lagi, pertanian, dia gerakkan santri itu ke sana. Free, agama dapat, dan juga dunia juga apa? Dapat. Wanita masih hidup, suaminya udah meninggal. Apa kata dia? Suami saya nggak pernah tinggalkan warisan, saya nggak dapat warisan. Tapi yang beliau tinggalkan wakaf, dan beban itu masih ada di saya. Sampai kapan saya? Sampai saya meninggal juga, kata dia. Masya Allah, anak pas nonton itu pikiran orang maju itu. Kalau kita enggak, kita lomba-lomba gimana rekening itu bisa bengkak. Tapi rekening bengkak, habis tuh apa setelahnya? Nggak ada. Ana yakin meninggal nggak akan kita bisa nikmatin. Pasti. Makanya orang kafir berusaha harta orang meninggal dimasukkan juga ke dalam kuburan. Dimaling, digali orang, emasnya diambil, Pak, cobalah. Terjadi nih. Jadi kuburan makam orang awam kafir, dia bukan kuburan muslim. Mereka masukkan emasnya, mereka masukkan perhiasan, semuanya, jas-jasnya dimasukkan. Jadi harta-harta yang berharga. Digali balik untuk diambil apa? Emasnya. Nggak bermanfaat. Pun nggak digali balik, jadi harta karun sama orang-orang yang mungkin akan muncul 1000 tahun setelah kita. Kan akan ada keluar bencana, mungkin dengan takdir Allah keluar lagi tuh emas. Sudah, bukan kita yang nikmatin. Kalaupun nggak digali, jadi harta apa? Karun, rikaz namanya. Wafir rikazil khumus. Kalau ada rikaz harta karun kita jumpa, wajib dikeluarkan 5%-nya. Al khumus dikeluarkan. Itu seperti itu. Itu dalam Islam. Makanya naudzubillah, untuk apa kita mau ngejar dunia? Untuk apa? Jadi gini, boleh kita bangun rumah, taib, dipakai enggak itu? Kita boleh beli kendaraan, taib, dipakai enggak itu kira-kira? Taib, butuh enggak kita sama apa? Dipakai enggak? Kalau dipakai fudhol. Tapi kalau seandainya nganggur, jangan. Apalagi macam baju. Apalagi baju ummahat asli. Kadang-kadang ana sering, sudah ikhwan-ikhwan tuh banyak cerita, Ustaz, baju kami itu lebih banyak baju istri dibandingkan baju siapa? Suami. Ada 2 pintu, Ustaz. Jangan dikira anak 1 pintu, istri 1 pintu. Enggak. Istri 2 pintu, anak cuman 1 laci saja. Ya Allah Akbar. Itu ada 1 tingkatan, itu punya suaminya. Itu pun udah gabung sama celana dan juga celana dalam. Baju di situ, jubah di situ, celana di situ. Yang lain siapa yang nguasain? Istri. Tapi keluarkanlah. Kemarin ada kembaran Nana, Masya Allah, ngasih banyak baju-baju bekas yang ada dari Bukhari dulu. Jadi kami kan keluarga di Bukhari semua ngajar, kecuali Ana di sini. Bawa baju-baju bekas. Akhwat-akhwat yang nggak dipakai, karena memang orang yang paling suka ngoleksi baju siapa? Akhwat. Ya turunan kayaknya. Udah turun menurun, nggak berubah-berubah. Akhirnya yang akhwat ini diambil, yang nggak dipakai. Siapa yang nggak ada lagi pakai, nggak dipakai, sini masih bagus diambil. Taib, kita sedekahkan ya, sedekahkan. Kembaran anak kan karena kesantrian nelpon, butuh nggak ini baju untuk akhwat? Ya butuh lah. Taib, nanti Ica bawa ke rumah nanti insya Allah. Pulang dikasih ke akhwat. Ini kita nggak berpikir sampai ke sana. Padahal 1 baju tergeletak terus, ada orang membutuhkan baju kita, dihisap nggak kira-kira? Dihisap. Kenapa disimpan? Apa faedahnya? Kenapa nggak engkau berikan untuk yang lain? Jadi itu seperti itu. Taib. Kemudian yang berikutnya, belum adzan ya? Belum. Nah, taib. Wadhahikin mil'afi. Dan yang ketiga membuat saya tertawa, lucu, itu orang yang hobinya tertawa, terbahak-bahak, semua mulutnya penuh dengan ketawa dia, tapi dia nggak sadar Allah tuh murka sama dia atau ridho. Dia nggak tahu. Makanya yang penting lucu majelisnya, yang penting tongkrongan dia asik, katanya. La kalamullah wala zikrullah wala sunnatu rasulillah. Nggak disebutkan hadis, nggak disebutkan kita ngingat Allah, nggak bahas agama.
Ana suka tongkrongan yang dibahas apa? Agama. Naam sahih. Taib, ayo kita makan-makan. Taib, apa pembahasan kita sekarang? Kita bahas agama, Ustaz. Itu enak. Tapi kalau datang cuman haha hihi haha hihi, agama nggak dibahas. Ini kata beliau, aku merasa lucu dari orang seperti itu. Jadi kayak waktu itu nggak berharga sama dia, dibuang gitu saja. Tapi kalau orang bahasnya agama, taib, ana butuh kumpul sama antum, kita bahas agama. Orang dari zaman dulu awamnya kayak gitu, perhatian sama apa? Agama. Saking serunya ngobrol tentang agama sama kawan-kawan yang lain, masing-masing ditelepon sama istrinya, bang pulang, udah malam. Pulang kita, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, pulang. Nah, tapi saking asiknya gitu loh. Oke, kalau seandainya murni obrolan apa, na'udzubillah, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa abkani thalath. Dan ada 3 hal yang membuat aku menangis. Beliau mengatakan firaqul ahibba Muhammadin wa hizbahu. Aku pisah sama orang-orang yang aku cintai, Muhammad dan kawan-kawannya. Na'am Pak Sahih. Ana itu setiap kalau kajian keluar dapat jumpa kawan baru, itu rasanya berat gitu. Sampai ada ikhwan yang pisah, kami tinggal, nangis. Ustaz, ana nggak tahu ya mau ngomong apa, tapi ana berat Ustaz lisan ana. Ana sedih gitu. Ana sedih pisah sama antum dan sebagainya. Tapi itu kerasa. Naam sahih. Apalagi kawan baru langsung akrab yang dibahas agama tok murni. Itu pasti firaqul ahibbah, ada kesedihan, itu pasti. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ana kapan di pondok santri itu libur, habis pondok tuh pisah, ya Allah kok sedih gitu ya. Keluar rumah, duh biasanya marahin santri, ini nggak ada yang dimarahin. Naam sahih. Itu ada kesedihan gitu ya, pisah sama mereka. Mereka baca Quran, mereka sholatnya, mereka ngafal hadisnya, itu kan akan terngiang-ngiang di kita. Tiba-tiba masjid kosong. Makanya kadang-kadang sebagian ustadz itu nggak mau liburnya lama-lama. Kalau bisa liburnya apa? Cepat, biar jumpa lagi sama siapa? Santri. Naam sahih. Padahal ngurus santri sehari itu capek ya, Masya Allah. Tapi kapan pisah dengan orang yang kita sayangi, yang orang kita cintai, berat memang. Naam sahih. Itu apa? Sesuatu hal yang berat. Apalagi pisah dengan Muhammad dan kawan-kawannya. Lah, jangankan kita manusia loh ya. Antum tahu Masya Allah, ana udah sering sampaikan, pelepah kurma, batang kurma itu nangis ketika pisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nangis, sampai terseduh-seduh. Nabi di atas mimbar tuh turun lu ya, sampai turun cuman mau ngusap apa? Batang kurma tadi. Karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan khutbah sandarannya itu batang kurma tadi. Tapi tiba-tiba Nabi dibuatkan apa? Mimbar. Batang kurmanya digeser, ditaruh di pojok. Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Nabi berkhutbah. Langsung apa? Nangis. Dan itu terjadi Pak. Kadang-kadang suara alam kita tuh Allah buktikan dengan nyata, baik dasar laut, baik benda mati, itu terjadi. Termasuk di zaman Nabi itu batang apa? Kurma. Saking nangis seperti itu, Nabi SAW sampai langsung turun dari mimbar, cuman mau ngusap saja, sampai akhirnya tenang ini batang kurma. Nabi naik lagi ke atas SAW. Pisah dengan Nabi padahal Nabi masih hidup. Nabi masih ada di Masjid Nabawi, cuman nggak dipakai lagi. Nabi lebih memilih apa? Mimbarnya. Batang kurma nggak dipakai lagi, nangis. Apalagi wajar, makanya Umar tuh mau bunuh orang yang mengatakan Nabi SAW itu apa? Meninggal. Man qala inna Muhammadun qad mata adrib unuqah, yang mengatakan bahwasanya Muhammad sudah mati, aku yang penggal kepala dia. Jangan ngomong Muhammad mati, nggak siap dengan kondisi Nabi Muhammad SAW apa? Meninggal, nggak siap. Itu macam ini Pak, kebawa jiwa Umar bin Khattab.
nggak mau pisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Taib, adzan dulu, kita lanjutkan pada adzan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Taib. Kita lanjutkan lagi. Kemudian beliau mengatakan, wa haulul matla' inda ghamaratil maut. Yang membuat aku nangis itu ketika aku menyaksikan orang sakaratul maut. Ayo wallah sakil. Berat itu, Pak. Ana pernah lihat orang sakaratul maut. Jadi ikhwan ini bukan ikhwan, afwan. Cuman ikhwan kenal sama dia. Naik motor, tiba-tiba jatuh di jalan. Lewatlah ana naik mobil. Pas ananya, kenapa Pak? Ini Ustadz bisa nggak bawain ke rumah sakit? Oh bisa. Pas dibawa, kata keluarganya jangan bawa rumah sakit, bawa ke rumah dulu. Bawalah ke rumahnya, Pak. Pas masuk gang-gang pula tuh lagi. Ana lupa kayak duspra di sana, nggak ngerti.
Ana masuk, ana gotong. Itu udah ana bilang, "Pak, jangan meninggal dulu." Ana bilang, "Takut ana." Ana bilang, "Astagfirullahaladzim, Pak." Ana bilang, habis itu datang keluarganya. "Ih, ana nggak mau lihat, Pak. Nauzubillah, ana takut." Ana bilang, "Ana keluar dulu." Ana nggak siap. Makanya ana kapan lihat orang meninggal tuh, Pak, ana tuh, Masya Allah, apa kondisi ana kalau ana yang kayak gitu? Apa kondisi? Ana udah siapkan apa? Sedekah? Enggak. Salat malam? Enggak. Qiraatul Quran? Enggak. Kajian juga malas? Apa? Itu yang lihat. Di balik itu banyak kekurangan kita. Nah, makanya sampai ana tuh kondisi kayak gitu tuh berat. Nah, ini Salman Al-Farisi beliau mengatakan sendiri, kalau saya lihat orang itu inda ghamaratil maut, sedang sakaratul maut, berat bagi beliau, nangis beliau. Makanya naudzubillah, yang ternyata ada beberapa orang ketika orang mau meninggal malah tertawa, bahkan di kuburan pun tertawa. Dan ternyata soalan itu juga ditanyakan ke ana di luar kota juga, Pak. Nggak di Sumsel ini, di luar juga tanyakan. Kondisi kami ini, ada beberapa orang kapan menghadiri acara penguburan ketawa-ketawa. Itu disampaikan. Ana sampai mikir, kok bisa ya? Gitu loh. Justru kalau kita itu kayaknya gini, tergantung iman sih. Imannya mungkin lagi futur atau mungkin belum kuat dan sebagainya, akhirnya tertawa. Nah, kalau di sini, Mbak, ya kondisi berat lah, sampai akhirnya dibawa. Waktu itu ana bilang, "Pak, nggak dibawa ke Pertamina aja?" Ana bilang, yang paling dekat. "Nggak tahu ana, Ustaz," katanya. "Loh, kok antum nggak tahu? Kan keluarganya." "Nggak apa-apa, bisa dipijit dulu." Aduh, masih dipijit lagi, katanya bisa dikusuk, diurut, katanya insya Allah sembuh. Akhirnya pas diurut memang kayak gitu, dibawa ke Palembang, akhirnya dipaksa. Ana nanya, "Gimana kondisi beliau? Masih ini kuat?" "Alhamdulillah, Sat." Maksudnya bisa sekarang tuh masih aman. Alhamdulillah. Kaget ana nanya, kebetulan ikhwan itu kerja di Pondok Imam Albani gitu loh. Sampai ana buat, ya Allahu Akbar. Nah, saya. Dan itu kondisi yang harusnya membuat kita tuh takut gitu loh. Apa kondisi kita kalau di hal yang sama seperti beliau? Tasbih enggak, takbir enggak, tahlil enggak, tahmid juga enggak. Taib, amal apa yang jadi hujah kita di akhirat nanti? Anak soleh juga enggak. Apa terus apa sekarang? Itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu alam bissawab. Taib. Apa kata beliau? Wal wuqufu baina yadi rabbil alamin, dan aku nangis kapan aku ngingat aku tegak di hadapan Allah. Pak, santri setiap kali masuk kantor ana sidang nangis rata-rata nangis. Awal masuk itu udah nangis. Santri lo ya, dipanggil sama ustadznya, nangis rata-rata. Naam, mereka ngaku salah, mereka malu iya, mereka takut iya, takut dikeluarkan. Taib. Kita malu dari Allah, takut aib terbongkar semua di hadapan manusia, dan semua manusia akan melihat kondisi itu. Dosa-dosa kita akan dibongkar oleh Allah SWT. Masya Allah, sampai tidak ada satupun aib kecuali orang tahu itu asli pada hari kiamat, kecuali orang yang Allah tutupin aibnya. Kapan Allah bongkar semua tahu. Malu. Sampai ada santri nangis, "Ustaz, tolong jangan ceritakan aib anak, Ustaz ya. Anakku tab SD, ada masalah, anak panggil, Ustaz, bisa nggak Ustaz nggak sebutkan aib anak Ustaz?" Kata dia, nangis ya. Ana bilang, "Iyalah Ustaz, jaga, cuman tobat ya habis ini." "Nah Ustaz, ana tobat." Nggak ngulangin lagi sampai detik ini. Tapi itu terjadi. Nah, saya taib. Sekarang gimana kondisi kita di hadapan Allah SWT dengan semua dosa yang kita kerjakan sama fulan sama alan, dan belum minta maaf pula lagi? Kira-kira apa kondisinya? Udah siap apa kita? Makanya beliau mengatakan, "La adri ilan narin sirafi." Aku nggak tahu ini bakal dibawa oleh Allah ke neraka ataukah ke surga. Makanya mulai sekarang, mumpung kita masih hidup, kalau bisa minta maaf, selesaikan urusan. Orang mau ngomongin kita, tafadhol. Yang penting kita nggak ngomongin orang. Itu kaidah.
Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Taib. Nasihat beliau yang berikutnya di sini. Beliau mengatakan, innama mathalul mu'min fid dunya kamathali rajulin maridin ma'ahu tabibuhu. Orang yang beriman di dunia itu seperti orang sakit yang ada bersamanya seorang dokter. Jadi orang mukmin di dunia itu kondisi seperti orang sakit, tapi dia punya dokter. Alladzi ya'lam da'ahu wa dawa'ahu, yang mana dokter ini tahu penyakit dan tahu obatnya. Fa idza istaha syai'an yadurruhu mana'ah. Kalau seandainya orang mukmin menginginkan sesuatu, dilarang sama dokter. Orang kolesterol minumnya santan semisal, tambah penyakit. Atau semisal orang sakit apa, dia ingin itu masih dikerjakan, dilarang sama dokter. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, jangan minum ini, minum itu, masih bebal, ngeyel. Jadi itu ada kondisi orang-orang seperti itu. Maka apa? Dia akan, oh iya, oke, dikasih tahu sama dokter, oke, kata dia. Wa qala la taqrabhu. Dokternya mengatakan, jangan sekali-kali engkau deketin itu makanan, jangan. Fa innaka in asabta ahlakaka, kalau engkau masih mau konsumsi itu makanan, engkau akan meninggal. Ini kata dokter. Itu rata-rata taat sama dokter, taat, yakin ini, taat semuanya. Fala yazalu yamna'uhu mastaha mimma yadurruhu hatta yabra'a min waj'ihi biiznillah. Nah, kalau seandainya dia taat sama dokter, dia nggak mau bahkan untuk mencicipi apa yang dia inginkan gara-gara dilarang, dia sakit, maka apa? Dia akan sembuh insyaallah. Wa kadzalikal mu'min, itulah orang mukmin, yastahi asya katsira. Dia ini inginkan banyak hal di dunia. Mimma fuddila bihi ghairuhu minal 'aish, kata Salman Al-Farisi, yang mana dia ini banyak nikmat Allah yang dia miliki. Dia bisa beli ini, dia bisa beli itu, dia bisa konsumsi ini, dia bisa konsumsi itu, terserah dia. Maka apa? Fayamna'ahu Allahu iyyah. Yang ngelarang bukan dokter, siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Allah yang menciptakan dia, Allah yang tahu kondisi dia, jangan dikonsumsi. Wa yahjuzuhu anhu, dan Allah terus larang dia dari hal-hal yang berbahaya hatta yatawaffah. Kalau dia taat sampai meninggal, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tapi banyak orang yang gak taat sama siapa? Allah. Ada orang gak taat sama dokter, ada, tapi gak banyak. Tapi kalau sama Allah, gak apa-apa, coba-coba dulu. Sempat orang kolesterol nih, Pak, jangan makan ini ya, jangan makan itu. Oh siap dok. Siap langsung, sami'na wa ta'na. Sempat Allah yang ngomong, nggak apa-apa, kan sedikit aja. Ada orang kayak gitu, na'udzubillah. Udah diingatkan sama Allah, jangan sekali-kali makan itu, jangan sekali-kali minum itu, masih bebal. Jangan makan kelelawar. Kan Nabi ngomong gitu, nggak boleh makan kelelawar. Kenapa? Khabithah, khaba'ith, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah larang makanan-makanan yang apa? Yang buruk, jijik kan. Kelelawar nggak boleh dimakan, kalajengking nggak boleh dimakan. Ini kata Nabi, ini kata Allah. Ular jangan dimakan, kobra jangan dimakan. Dimakan, nggak tobat-tobat. Kapan tobat? Pas ada COVID. Ketika COVID nggak lagi makan itu, nggak mau makan kelawar, baru tobat. Pas dokter udah ngomong sebab penyakit itu muncul di Wuhan gara-gara makan apa? Kelawar. Oh, gitu. Padahal sebab dia orang di timur sama orang di barat kena apa? Penyakit COVID. Sadarnya itu ketika udah diingatkan sama siapa? Dokter.
Coba, Allah udah mengatakan dari awal, jangan makan hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, nggak boleh, kata para ulama. Jangan makan hewan-hewan yang juga nggak boleh dibunuh. Katak itu nggak boleh dibunuh, masih dimakan. Coba antum ceklah di Wuhan, apa yang mereka makan. Dan di negara kita itu ada satu pasar yang menyiapkan ular besar tuh, ular apa namanya? Besar itu Pak, digantung, dijual. Astagfirullahaladzim. Di Jakarta itu ada tempat panjang jual sate kobra. Antum cek di YouTube, cek nanti buka sate kobra. Astagfirullahaladzim. Sampai darahnya itu dituang untuk diminum. Antum ngasih darah manusia ke anak buang. Ini darah apa? Darah ular kobra masih diminum. Akhirnya keluar penyakit, baru mereka nggak makan ini, nggak makan itu. Kenapa? Kalau udah kena perintah dokter baru taat. Rokok, Allah udah mengharamkan rokok. Allah berfirman dalam Nabi SAW bersabda dalam hadis beliau yang sahih, la darara wa la dirar, enggak boleh membahayakan diri sendiri, enggak boleh membahayakan orang lain. Disampaikan sama para ulama menyampaikan hadis, Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan-tangan kalian sendiri. Disampaikan firman Allah, disampaikan hadis, enggak apa-apa, sedikit aja kok, toh juga ngerokok mati, enggak ngerokok juga mati, sekalian ngerokok. Pas udah diingatkan sama dokter bolong, baru rekaman, jangan ikuti saya. Suaranya udah apa? Bolong. Tapi anak berterima kasih sama itu, rahimahullah, udah meninggal beliau. Anak bersyukur dengan orang-orang seperti itu. Berbicara apa ada tentang rokok, tapi kapan udah penyakit itu, anak yakin ngelarang rata-rata. Dan ternyata video itu keluar, banyak yang nggak tobat juga. Astaghfirullahaladzim. Kayaknya harus diganti teksnya, jangan ikuti saya. Itu nggak berubah manusia, kayak diganti, ikuti saya biar saya ada kawannya. Mungkin tobat itu. Nggak sadar-sadar manusia. Maksudnya gini, itu kan udah jauh-jauh hari, dari 1400 tahun yang lalu Allah udah ingatkan nggak boleh loh. Oh, nggak makruh, betul, zaman dulu makruh karena belum ada ilmu medis secara pasti, penelitian itu belum ada penelitian, jadi memang masih dikhilafkan oleh para ulama. Ini persis macam kayak COVID kemarin. Dokter Ustadz itu akan nunggu fatwa siapa? Dokter. Contoh gini, gimana kasus COVID? Kata dokter, oh masih aman, taib, sholat masih rapat. Oh udah bahaya, taib, ada social distancing. Akhirnya dipisah, berjarak berapa meter? Berapa? 1 meter kalau nggak salah ya, 1 meter dulu itu. Itu kan Ustadz kan nunggu fatwa dokter nih. Oh taib. Ternyata lebih parah lagi, dokter menyampaikan nggak bisa ini, saking penyebarannya terlalu apa? Besar. Apa kata ustadznya? Tutup masjid. Akhirnya apa? Tutup masjid. Kalau dulu Kak antum bilang nyampaikan ulama khilaf, betul. Ada yang ngomong makruh, betul, karena memang medis perkembangannya belum sampai situ. Makanya slogan yang ada di rokok juga kan berubah-ubah. Awalnya yang kita tahu dulu, rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker, hipertensi, gangguan kehamilan, dan. Sekarang semakin berkembang ilmu medis, apa kesimpulannya? Rokok membunuhmu. Nggak apa-apa, kata dia. Itu ada, maksudnya nggak berubah-berubah. Kenapa harus kematian datang, penyakit datang baru tobat? Berarti tobatnya gara-gara sakit, bukan gara-gara siapa? Allah. Kalau Allah sembuhkan, aneh yakin balik lagi itu. Kalau Allah sembuhkan, kemungkinan besar dia bakal apa? Balik lagi.
Naam, sahih. Itulah manusia itu nggak berubah seperti itu. Nah, harusnya kita jadikan Allah ini itu petunjuknya banyak. Sama seperti dokter, petunjuknya juga apa? Banyak. Ikutin aja apa kata dokter. Antum cari semua ustadz kapan berobat sama dokter. Ana yakin sama dokter tuh sampai nawata'na selesai. Kalau dokter ngomong aman dah itu. Kalau dokter ngomong oh jangan. Oh berbahaya itu, oke, jangan. Di mana-mana. Tapi kenapa kita nggak jadikan itu? Atau mau nyari sama persis agama ini dengan kesehatan. Ada spesialis kandungan, ikut. Ustadz juga sama. Ada ustadz spesialis hadis, spesialis fikih, spesialis akidah. Antum bisa ikutin, antum ngerasa nyaman di situ. Udah lengkap loh. Allah sampai ngasih peta untuk kita. Oh, antum butuh ilmu fikih, berangkat ke sana. Antum butuh ilmu hadis, berangkat ke sana. Macam kayak kita nyari di dunia. Orang ahli dunia itu pun juga macam-macam. Ada orang ahli dunia bagian ekonomi, bagian ini, bagian itu dan sebagainya. Tapi antum butuh apa sekarang? Nyari ke orang ahlinya. Ternyata masya Allah, ustadz umum pun, maksudnya ustadz yang ada spesialisnya, ustadz generalis saja, itu sepakat rokok itu apa? Haram. Apalagi ustadz spesialis. Sunnahnya pasti 100% haram sudah. Nggak ada lagi yang ragu di situ. Makanya na'udzubillah, kenapa kita ini harus diingatkan dulu baru taat. Itu yang diingatkan oleh Salman Al-Farisi. Nah, ini waktu kita sudah habis, insya Allah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ini kita lanjutkan dengan tanya jawab, insya Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana cara menasihati orang merokok agar dia tidak merokok lagi? Nah, pas sekali tuh. Anda nggak tahu. Kayaknya yang paling pas untuk nasihatin orang yang merokok itu mantan perokok. Kayaknya. Karena dia sama Ustadz, mereka kan alasan, oh enggak Ustadz, kondisi Ana beda sama antum. Antum nggak pernah merasakan rokok. Coba kecanduan kayak Ana, susah. Ada manusia kayak gitu, Pak. Coba ini kondisi sama antum terjadi sama Ana. Gimana kondisinya? Apa kita mau ngomong apa lagi? Ini Ana dapat itu dari ikhwan. Ustaz, Ana mengingatkan ikhwan fulan untuk menghindarkan rokok. Ternyata dia ngomong apa? Antum enak nggak kecanduan. Kalau Ana udah kecanduan, ya kalau gitu percuma. Ana pun turun, sama aja ilatnya, sama aja alasannya. Ustaz, antum enak nggak kecanduan. Ana apa? Kecanduan. Antum sekali aja nggak pernah merasakannya. Ana Ustaz udah dari bertahun-tahun. Beda kondisi. Sulit orang kalau sudah dinasihatin kayak gitu tuh, Pak, wallahi sulit. Makanya nasihat Ana, ya orang berubah itu ya mungkin paling gampang didoakan, sudah didoakan. Terus juga sebenarnya jangan dijauhkan. Maksudnya betul-betul 100% jauh ya. Takutnya gini, makin jadi-jadi dia. Makin menjadi-jadi. Cuman kalau Ana nggak mau dekat. Kalau Ana orang bandel ngerokok dan masih ngerokok, asli Ana jauhin. Karena beda kasus Ana sama kasus dia. Kalau kasus orang awam itu beda. Cuman nasihat Ana yang ikhwan-ikhwannya pula jangan jauhin. Kasihan, takutnya makin jauh, takutnya. Kalau ustadznya jangan dekat. Kenapa? Ditengok nanti loh, itu ustadznya dekat sama fulan. Makanya Ana nggak mau dekat-dekat sama orang yang merokok, kecuali dia jaga betul. Ada beberapa orang dia tuh sampai merokok tuh nggak mau dilihat sama orang. Itu ada. Dan ini ketahuan ketika dia sendiri ngomong, Ustadz, anak ini jujur pribadi ada dosa tersembunyi katanya. Apa dosa antum? Gimana Ustadz ya, kata dia. Sebenarnya anak nggak tahu dosa anak diterima oleh Allah ampunannya atau enggak, kata dia. Dan nyampaikan masalah rokok Ustadz. Anak itu rokok itu diam-diam, istri anak nggak tahu. Anak-anak nggak tahu, tapi anak nggak tahu kalau ikhwan yang lain tahu, kata dia. Itu gimana kira-kira? Nah, orang kayak gitu tuh, Pak, anak itu masih ada rasa respect, yang mana dia nggak mujahirun,
tidak berbuat dosa secara apa? Terang-terangan. Ada orang memang bebal, berani gitu loh, berani nampakkan maksiat di depan Allah tuh, kan berarti nantang sama Allah depan orang, nggak malu lagi. Na'udzubillah. Maka orang kayak gini tuh sudah berat untuk dinasihatin, tuh berat. Maka terus gimana? Kayaknya yang paling berhak untuk nasihatin orang mantan apa? Perokok. Baik, sebentar ya, kita coba cari apa cara para ulama nasihatin. Taib. Beliau mengatakan pertama sini, ahid amama zaujatika wa sahibika ala tarkid dukhan. Engkau janji di hadapan istri sama di hadapan kawan-kawan engkau untuk ninggalkan apa? Rokok. Ngomong sama istri. Banyak istri-istri yang nggak tahu suami ternyata apa? Merokok. Berarti memang sampaikan, dek tolong jaga abang. Kalau seandainya kakak nih ngerokok habis ini, tolong diingatkan. Terus diingatkan, nggak berubah juga. Ngomong lagi, kalau seandainya kakak ngerokok lagi, ambil duit kakak. Berapa? 500.000 untuk adik jajan. Yakin tobat itu? 500.000 sekali ngerokok. Halal bang? Halal. Asli, insya Allah tobat itu. Mudah-mudahan lo ya. Enggak apa-apa untuk kebaikan diri kita. Tapi kemudian yang kedua, beliau mengatakan di sini, ganti rokok bil fawakih wal mawalih wal halwa. Ganti rokok dengan fawakih, ini buah-buahan. Bisa nggak kira-kira buah apa? Ana tuh nggak tahu ya, katanya ada buah delima merah. Delima ya? Buah, jadi ada katanya buah itu membuat lidah itu nggak kecanduan lagi merokok. Ada ikhwan bilang, ikhwan Palembang cerita, Ustaz dulu ana itu pecandu rokok berat, nggak bisa ana rubah, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya ana berangkat ke Saudi, itu dihadiahkan itu delima itu. Ana lupa delima apa, jelas ada merah-merahnya. Delima merah ya? Ana nggak tahu buah apa. Kayak kalau nggak salah delima merah. Ana makan, jadi macam dia memecahkan nikotin di mulut Anda, akhirnya nggak ada lagi candu kata dia. Berubah akhirnya, sejak itu nggak mau lagi ya Ustaz. Oh gitu kan? Oke, kalau seandainya beliau ngomong di sini ganti dengan fawakih, bisa jadi. Buah tadi, coba antum cek buah delima merah. Ana juga penasaran, coba ya cek ada nggak ya? Delima merah. Oh ada buah delima merah impor. Iya betul. Ini anak cek di Tokopedia. Antum beli lah. Anak nggak ini loh ya, nggak promosi. Maksudnya itu anak ngasih obat saja, ngasih solusi. Ini ikhwan sendiri ngomong delima merah. Ini ada yang dijual. Tapi anak nggak sebut harga, nanti promosi pula. Tapi antum cari, Pak, delima merah. Ini ada nih. Ini ikhwan itu ngomong. Anak dikasih dia itu impor. Coba antum bismillah, antum makan. Ya ikhtiar, kita nggak ada yang tahu, tapi ikhwan tuh ngomong. Kemudian wal mawali, ganti dengan makanan yang asin katanya. Apa yang asin? Ya garam lah. Yang paling asin ya garam. Anda nggak tahu apa yang asin di sini. Ya terus beliau mengatakan mawali. Mawali ini makanan yang asin. Apa ya? Mungkin garam. Anda nggak ngerti. Wal halwa, ganti dengan permen yang manis. Jadi ada orang-orang itu masya Allah nggak bisa makan ditahan sama permen, mungkin itu mungkin nahan dia. Nah jadi yang manis, yang asin atau buah. Kopi jangan dulu. Kadang-kadang kalau udah diseduhkan kopi gatel pula dia. Kopi nggak tahu ya, karena setahu ana kawannya rokok itu apa? Kopi, setahu ana nggak tahu yang lain. Sampai nyeruput itu Pak, sedapnya masya Allah. Ya sudah, rokok itu Pak, masya Allah. Orang tuh kan buang di asbak ya. Ini dibuang di ini cangkir, ada piring kan kotor abu itu. Pak, dibuangnya di mana? Di piring itu, tuk tuk tuk.
letakkan lagi. Astagfirullah. Abu Ipa ana tipikal satu keluarga sama umi ana abi ana, kapan makan ada asbak rokok kami pindahkan asbaknya. Nggak bisa kami sekeluarga itu Pak ada asbak rokok, tiba-tiba ini cangkirnya rokok itu Pak dituangkannya ke samping kopi itu, bukan di asbak lagi, berarti udah kawannya rokok itu. Orang kapan udah kotor sama sampah pun merasa lengket. Antum lihatlah. Makanya sulit meyakinkan lalat bahwasanya bunga jauh lebih indah dibandingkan bangkai, sampah. Dia akan merasa nyaman dengan apa? Sampah. Bunga itu loh lalat, itu ada bunga, nggak bakal mau dia. Tetap nyari apa? Nyari bangkai. Makanya itu coba kita nggak tahu ala kulihal orang seperti itu coba dimakan konsumsi buah. Kemudian kata beliau di sini, Fatis andawa lubidan. Apa lubidan? Obat lubidan. Anda nggak tahu. Ini belum mengatakan fatis andawa lubidan. Antum coba cek pakai obat lubidan, kata beliau di sini. Arba habat, 4 kapsul. Yaumian, setiap hari. Litarkid dukhon, untuk meninggalkan rokok tadi. Lubidan, coba kita cek ya. Siapa tahu ada. Betul. Cari obat bernama lubidan dan minum sebanyak 4 tablet. Jika muncul rasa, ini ada nih lubidan, coba antum cek. Anda nggak tahu itu lubidan. Coba nanti cek di apotik kalau nanti atau ke rumah sakit ada nggak obat itu. Tapi di sini sebutkan ada lubidan. Tapi kemudian kata beliau, ista'in billah, minta tolong sama siapa? Allah. Itu pertama, ista'in billah. Antum kita nggak akan lepas dari dosa tanpa pertolongan dari siapa? Allah. Makanya anak ada nanya ikhwan, dia sendiri ngomong, Ustaz, anak dulu ketika SMA itu ngerokok itu sering. Anak sampai penasaran, akhi, anak itu dengar lu ya dari banyak orang meninggalkan rokok tuh sulit. Antum kok bisa ninggalkan rokok? Nggak tahu anak, Ustaz. Antum kecanduan nggak? Nggak nyampe gitu. Sering nggak ngerokok? Dulu sering, Ustaz. Kemarin ngerokok anak katanya. Kemarin anak ngerokok. Tuh, antum ada nggak rasa candu? Enggak, Ustaz. Rupanya selidik demi selidik, Pak. Anak tahu ikhwan ini rajin sholatnya. Dulu ketika awam sama ketika udah ngaji rajin sholatnya. Mungkin itu Allah jaga. Karena kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dulu sendiri cerita, anak berangkat ke Jakarta dengan kondisi lingkungan di sana, ana selalu jaga sholat ana. Bahkan ana diribain sama bos ana gara-gara ana sholat. Kayaknya di situ rahasianya. Rajin apa? Sholat. Kayaknya gitu. Makanya ista'in billah, minta tolong sama siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia sendiri ngomong, ana sering, cuman ana nggak kecanduan. Jadi gampang ana untuk meninggalkan itu. Itu kata dia ikhwan ini. Ikhwannya ada di sini. Nggak usah nengok-nengok tapi ada. Antum maksud anak itu antum ambil pelajaran ya. Anak nggak dusta, wallahi anak nggak dusta. Anak nggak dusta. Hampir rata-rata orang perokok sholatnya malas. Cek lah. Hampir rata-rata orang perokok sholatnya apa? Malas. Pasti itu. Yakin 100%. Makanya coba bangun dari mana? Sholatnya dijaga. Kemudian kata beliau di sini, wa hunaka fi ba'dil mustashfayat marakiz limudawatil muddakhinin. Di sebagian rumah sakit itu ada markas-markas tempat khusus untuk pengobatan terapi untuk orang merokok. Nah, antum ceklah di rumah sakit Bunda ada nggak? Rumah sakit ada nggak terapi untuk menghilangkan kecanduan apa? Rokok, atau rumah sakit umum semisal, antum cek. Kalau ana wallah alam ana nggak tahu. Jadi seperti itu. Habis waktu kita. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Ini masih ada, nanti disimpan lagi sama santri kita, insya Allah dijawab pada pertemuan
berikutnya. Nah, wasallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya materi itu sampai Isya. Insyaallah. Nanti setelah Isya baru apa? Tak jawab. Karena udah berkali-kali gak selesai ya nih. Apalagi kalau ana itu kalau udah ngomong gak tuntas, gak enak. Apa ya? Gak bisa. Makanya ana rasa kayaknya memang materi pada pertemuan, karena memang santri ini memang banyak pertanyaan dan memang bagus. Memang santri harus banyak apa? Nanya, harus gitu. Harus kayak gitu. Tinggal ustadznya kapan nggak tahu akan mengucapkan Allahu a'lam. Makanya ana senang santri-santri yang aktif. Ibnu Abbas mengatakan saya dapat banyak ilmu bilisanin saul. Gara-gara banyak bertanya. Ana suka itu. Naam. Sallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.